Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bab ke-8 tentang istiqomah halaman 113 ya, kitab Riyadhus Shalihin. Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Bugo dan kawan-kawan, jilid 1. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Surat Hud ayatnya 112. Terus Imam Nawawi selain mengutip memulai bahasannya tentang istiqomah itu dengan surat Hud ayat 12, kemudian juga mengutip surat Al-Quran Fussilat. Surat Fussilat itu kalau enggak salah surat ke-39 ya. Ayatnya 30 sampai 32. Wah, enggak ada Quran, harus nyembah Quran. Ini terjemahnya aja ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ya. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Fussilat ayat 32 ya sampai 30 sampai 32. Terus Imam Nawawi juga mengutip atau ya membawakan hadis surah Al-Aqaf ayatnya. Al-Aqaf itu surah ke berapa ya? 46. 45 kan Al-Jasiyah, 46 itu Al-Aqaf, 47 itu kalau nggak salah Al-Fat ya, 48 Muhammad, lupa. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Rabbuna Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Sekarang hadis yang pertama ya, dari hadisnya itu, ini semua hadisnya itu ada berapa ini? Sekarang hadis ke 85. Ini sekarang hadis ke terakhir, hadis ke 567. Terakhir jilid 1 ini maksudnya. 568 hadis. 568 hadis, halamannya 520. Sekarang kita halaman 113 ya. Dari Abu Amr ada yang mengatakan namanya Abu Amroh, yaitu Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Qultu ya Rasulullah sallallahu, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'aluka anhu ahadan ghairaka. Qal qul amantu billahi tsumma istaqim. Aku bertanya, Abu Amr ya, atau Abu Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia bertanya, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu ucapan tentang Islam, atau berilah aku nasihat tentang Islam, sehingga aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah.
Hadis riwayat Muslim. Jadi ada yang bertanya, yaitu sahabat Rasulullah Sufyan bin Abdillah, ya Rasulullah, berilah aku nasihat tentang Islam yang aku tidak akan nanya lagi kepada orang lain. Rasulullah kemudian menjawab, Qul amantu billahi tsumastaqim. Qul amantu billahi tsumastaqim. Coba kamu ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian kamu bertawakal dengan pendirian itu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Iman, bab yang mencakup sifat-sifat Islam. An-Nawawi berkata ini adalah salah satu hadis yang menjadi poros ajaran Islam tentang pentingnya istiqomah, ya. Terus menerus berjalan di atas jalan yang lurus, tidak belok-belok dan tidak keluar dari jalan yang lurus. Mutiara hadis 1. Hadis ini termasuk kalimat yang singkat padat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi SAW, dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayatnya 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Ya. Apa hadisnya? Hadis itu kan penjelasannya tadi. Mutiara hadis yang kedua, ada 4 ini. Yang kedua, istiqomah adalah, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah berpegang teguh pada manhaj Islam, ya, pada jalan Islam. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, istiqomah yaitu, kata Umar ini, engkau mematuhi perintah dan larangan serta tidak berbolak-balik darinya, menyimpang seperti berbolak-baliknya serigala. Istiqomah yaitu engkau mematuhi perintah, mematuhi larangan dan tidak bimbang berbolak-balik hatinya, tetap teguh, ya. Tidak menyimpang, tidak berbolak-balik dari istiqomah, dari kebenaran, yaitu menyimpang seperti berbolak-baliknya serigala. Serigala itu kan jalannya ke sono kemari, nggak jelas, nggak terarah dia. 2. Pengakuan iman tidak cukup selama tidak ada bukti amal perbuatan yang menunjukkan adanya iman itu, karena iman adalah manifestasi dari buah iman. Amal adalah perwujudan dan buah dari keimanan. Ya, amal itu adalah manifestasi dan buah iman. 4. Istiqomah merupakan tingkatan spiritual yang tinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman dan tekad yang tinggi. Jadi istiqomah itu menurut Umar, engkau mematuhi perintah Allah dan engkau mematuhi larangan Allah, dan engkau tidak berbolak-balik dari perintah dan larangan itu, karena menyimpang seperti berbolak-baliknya serigala yang tidak tetap pendirian, tidak jalannya, tidak lurus, berbolak-balik, itulah serigala. Ya, moga-moga ini bisa menjadikan bahannya hadis tentang istiqomah. Qul amantu billahi tsumastaqim. Qul amantu billahi tsumastaqim, kemudian menurut Buya Hamka, ya, perkataan itu ditempel di rumah kontrakan Haji Agus Salim. Di atas pintu masuk rumahnya ditempel ucapan Nabi atau hadis Nabi, Qul amantu billahi tsumastaqim, di rumah kontrakan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah guru bangsa dan guru semua tokoh-tokoh bangsa. Ya, wafat tahun 1955 kalau tidak salah. 55 dalam usia 70 tahun setelah 6 bulan berdakwah di Amerika, memberikan kuliah di Universitas Cornell University. Dan kemudian mampir ke Inggris menghadiri penobatan Ratu Elizabeth, dan kemudian setelah baru selesai melaksanakan ulang tahun yang ke-70, Haji Agus Salim wafat, ya, salah satu
pendiri salah satu panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang kemudian setelah Juni, Agustus direvisi sila pertamanya karena pertarungan politik tingkat tinggi ya, sehingga dicoret 7 kata yang kemudian melukai umat Islam. 7 kata yang dicoret itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sejak awal musuh-musuh Islam itu tidak suka dengan istilah syariat Islamnya. Sampai sekarang anti syariat Islam, nggak kenal Islam. Kita belajar ini syariat Islam, belajar hadis itu. Cara keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maksudnya itu nggak usah baca itu. Maksudnya jangan pakai syariat Islam gitu. Ya kan? Tidur, berwudu dulu, menghadap kiblat, miringkan badan ke kanan, terus baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, yang kemarin kita baca hadis itu. Tidur cara Rasul, nggak usah pakai itu. Orang Islam jangan pakai ajaran Islam, jangan pakai syariat Islam, cukup Islam KTP saja. Jadi musuh-musuh Islam satu tujuannya adalah menghilangkan syariat Islam dari bumi Indonesia. Kita sedang belajar syariat Islam ya, tentang bab istiqomah. Perlunya kita tetap tunduk patuh dengan larangan dan perintah Allah dan tidak berbolak-balik. Hati kita menyimpang dari ajaran Islam, berbolak-balik seperti bolak-baliknya serigala. Harus tetap teguh ya. Tetap teguh di atas pendirian Islam. Itulah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.